Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alayka ya sayyidi wa ya maulaya ya Rasulullah wa ala ahli baitika at-tayyibin at-tahirin al-mazlumin. Sallallahu alayka ya maulaya wa ibna maulaya ya aba abdillah wa ala ansarika al-mujahidina bayna yadayk wa zaman ittasama bihablikum wa amina man laja ila khisnikum. Ya laitana kunna ma'akum sadati fanafuza fawzan 'azima. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Shadaqallahul aliyyul azim. Pada malam sebelumnya kita telah menjelaskan tentang kenapa gerakan Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam menjadi abadi. Kenapa kebangkitan Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam dikenang sepanjang zaman. Malam ini kita akan membahas tentang apa tujuan yang hendak diraih oleh Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Apa tujuan dari kebangkitan Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam yang ingin dicapai dalam gerakan-gerakan tersebut hingga mengorbankan dirinya dan keluarganya. Lalu apakah Imamul Husain alaihi salatu wassalam meraih apa yang dia inginkan? Apakah Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam memenangkan dalam pertarungan tersebut? Insya Allah kalau ada waktu kita akan bahas keduanya, tetapi apabila tidak maka kita akan membahas tentang satu hal, yaitu apa tujuan yang hendak diraih oleh Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam, beliau melakukan perlawanan kebangkitan terhadap Yazid ibn Muawiyah. Tentu beliau memiliki tujuan yang amat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau adalah manusia maksum. Beliau adalah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan manusia sempurna, sehingga apa yang dia lakukan pasti memiliki tujuan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mempelajari dari apa yang disampaikan oleh Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam,
maka kita bisa mengetahui tentang berapa banyak tujuan yang hendak dicapai oleh Imamul Husain dalam gerakan tersebut. Baik itu gerakan yang bersifat tujuan yang bersifat politis maupun tujuan yang bersifat strategis dan dini sekaligus agamis. Coba kita lihat apa yang disampaikan oleh Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Ketika beliau dihentikan oleh banyak orang, mereka termasuk diantaranya adalah Muhammad ibnul Hanafiyah, menghentikan agar Imamul Husain alaihi salatu wassalam tidak menuju Karbala, agar beliau mengurungkan niatnya untuk menuju Kufah. Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan, inni lam akhruj ashiran wala batiran wala mufsidan wala zaliman, innama wa innama kharajtu li talabil islah fi ummati jaddi uridu an amura bil ma'ruf wa anha 'anil munkar. Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam dari ucapannya ini menggambarkan bahwa beliau memiliki tujuan yang amat agung. Kata Imam Husain, sungguh aku keluar melawan Yazid ibn Muawiyah bukan karena kesombongan, bukan karena kedoliman, bukan karena kerusakan atau melakukan kerusakan, tetapi sungguh aku keluar melawan Yazid ibn Muawiyah pertama li talabil islah, menuntut perbaikan terhadap umat kakekku Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Yang kedua, Imamul Husain alaihi salatu wassalam ingin melaksanakan amar ma'ruf wan nahyi anil munkar. Dari ucapan Imamul Husain alaihi salatu wassalam dapat dipahami bahwa tujuan dari kebangkitan Imamul Husain alaihi salatu wassalam yang pertama adalah islah, pembenahan, mereformasi keadaan, memperbaiki umat kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kenapa demikian? Dalam sejarah disebutkan bahwa Yazid ibn Muawiyah adalah orang yang tidak mengenal agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dari berbagai pernyataan yang disampaikan oleh Yazid ibn Muawiyah menggambarkan bahwa pribadinya adalah orang yang tidak percaya pada Allah dan bahkan kenabian. Suatu hari Yazid ibn Muawiyah sambil mabuk dia mengatakan, laibat Hashimu bil mulki fala khabara ja'a wala wahyun wala khabarun ja'a wala wahyun nazal. Dia mengatakan Bani Hashim telah mempermainkan kekuasaan. Tidak ada itu yang dinamakan dengan berita dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada itu yang dinamakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada itu yang dinamakan kenabian. Inilah Yazid ibn Muawiyah yang kemudian diangkat sebagai khalifatul muslimin di zaman itu. Ayahnya sendiri, Muawiyah bin Abi Sufyan, ketika dia memerangi orang-orang Kufah, dia mengatakan, ya ahlal Iraq, inni ma harabtukum likai tusallu aw tasumu, innama harabtukum likai ata'ammaru alaikum, inni qad ahadtu al-hasana bi'uhudin, kata si Muawiyah, wa hadhihi al-uhud ja'altuha aw aj'aluha tahta qadami. Ayahnya sendiri Muawiyah, siapa yang tidak kenal Muawiyah? Sebagian orang menyebutnya sebagai katibu Rasulullah, sebagai sekretarisnya, penulisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Muawiyah? Wahai ahlal Irak,
Aku memerangi kalian bukan agar kalian untuk sholat atau menunaikan ibadah puasa, bukan. Tetapi aku memerangi kalian agar aku mampu menguasai kalian dan mengendalikan kalian. Likai ata'ammaru alaikum, agar aku mampu memimpin dan mengendalikan kalian. Muawiyah. Saya punya perjanjian damai dengan Hasan bin Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Perjanjian-perjanjian itu sekarang aku taruh di tempat kakiku, aku injak di bawah kakiku. Ini Muawiyah, sang ayah daripada Yazid ibn Muawiyah. Ketika Muawiyah yang berkuasa dengan cara yang semacam ini, maka Yazid jauh lebih parah lagi. Dia tidak kenal Tuhan, dia tidak kenal Allah, bahkan menafikan kenabian. La'ibat Hashimu la'ibad Hashimu bil mulki fala khabarun ja'a wala wahyun nazal. Tidak ada itu yang namanya berita dari Allah, Jibril turun membawa wahyu, tidak ada. Ini Yazid. Nah, oleh karena itu ketika sebuah bangsa dipimpin seorang pemimpin semacam ini, tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mengenal norma dan nilai-nilai agama, maka jangan diharap bahwa masyarakat itu menjadi baik. Jangan pernah diharap bangsa itu menjadi bangsa yang mulia. Semua tergantung pada pimpinannya. An-nas ala dini mulukihim. Manusia tergantung keyakinan dan agama politik yang dianut oleh pemimpinnya. Rajanya seperti apa, maka rakyatnya seperti itu. Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam menceritakan tentang pribadi Yazid bin Muawiyah. Beliau mengatakan, wa Yazid rajulun fasik syaribul khamri qatilun nafsil muhtaramah mu'linun bil fisqi wal fujur mithli la yubayi mithlahu. Imamul Husain alaihi salatu wassalam menceritakan tentang pribadi Yazid. Dengan terang-terangan beliau mengatakan, Yazid itu adalah laki-laki fasik, pria yang fasik, peminum khamr, mabuk-mabukan kerjanya, pembunuh jiwa-jiwa yang terhormat. Dia terang-terangan melakukan kefasikan dan kezaliman, terang-terangan, tidak ada malu. Kemudian Imamul Husain alaihi wassalam mengambil sikap dengan mengatakan, orang sepertiku tak mungkin berbaiat kepada Yazid. Orang sepertiku tak akan mungkin memberikan baiat kepada orang yang seperti Yazid. Ini sebuah pelajaran agung bagi kita semua. Saudara sekalian, ketika sebuah bangsa dipimpin oleh pemimpin yang seperti Yazid, peminum khamr, tidak menjaga norma agama, nilai-nilai agama, jangan pernah diharap bahwa bangsa itu akan maju. Jangan pernah diharap bahwa masyarakatnya akan memiliki peradaban. Sama sekali. Dia akan melakukan apapun yang mereka lakukan sesuai dengan keinginan mereka. Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam melakukan perbaikan, membangun masyarakatnya yang kita sebut dengan islah atau reformasi. Imamul Husain melakukan reformasi yang sangat mendasar. Karena itu tanggung jawab bagi seorang pemimpin. Ada orang-orang baik, saleh, tetapi dia hidup hanya untuk dirinya sendiri. Berapa banyak orang-orang yang saleh, beribadah di masjid, membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, saleh dia. Dia tidak pernah menyakiti orang lain, tidak pernah berbuat zalim pada orang lain, tidak pernah mengganggu orang lain, tetapi kesalehannya itu hanya untuk dirinya sendiri. Dia tidak peduli dengan lingkungannya yang rusak. Dia tidak peduli dengan keadaannya yang kacau balau. Dia tidak pernah peduli dengan kondisi yang kacau balau, melakukan berbagai
nilai yang menentang nilai-nilai agama, mereka tidak peduli. Tidak pernah menuntut perbaikan terhadap umat. Orang yang saleh semacam ini adalah orang yang saleh hanya untuk dirinya sendiri, bermanfaat untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, seseorang harus menjadikan dirinya sebagai orang yang saleh. Pada saat yang sama dia juga harus menjadi seorang muslih, saleh yang baik, dan dia juga harus menjadi orang yang reformis, merubah keadaan di tengah-tengah umatnya. Kesalehan jangan kau buat untuk dirinya sendiri, jangan untuk dirimu sendiri. Nilaimu tidak akan ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah orang saleh, pada saat yang sama juga berusaha untuk menjadi muslih, yaitu memperbaiki keadaan. Ini tujuan yang pertama yang ingin dicapai oleh Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam. Yang kedua, sebagaimana ucapan Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam, uridu an amura bil ma'ruf wa anha 'anil munkar. Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam dalam kebangkitannya beliau ingin melaksanakan amar ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kakeknya Imamul Husain alaihi salatu wassalam, pernah bersabda, man ra'a sultanan jairan mustahillan li haramillah, nakithan li ahdillah, muhalifan li sunnati rasulillah, ya'mal fi ibadillahi bil ithmi wal udwan, falam yughayyir alaihi bi fi'lin wala bi qawlin, kana haqqan 'ala Allahi an yudkhilahu madkhala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda dengan tegas, barang siapa yang melihat penguasa sultan, barang siapa yang melihat penguasa yang zalim, jair, menghalalkan yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala, melepaskan janjinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, melanggar sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, berbuat terhadap hamba-hamba Allah dengan zalim, kemudian bil itsmi wal udwan, dengan permusuhan dan keberbuatan dosa, semena-mena terhadap umat, semena-mena terhadap masyarakat, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, falam yughayyir bi fi'lin aw bi qaulin, tidak mengubahnya dengan tindakan atau ucapan, diam saja. Orang melihat ini zalim, orang ini kejam dan lain sebagainya, tapi diam. Seakan-akan biarin aja mereka berbuat zalim, toh bukan keluargaku yang dizalimi. Apa kata Rasulullah? Kana haqqan 'ala Allahi an yudkhilahu madkhalah. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan orang tersebut ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amar ma'ruf wan nahyi 'anil munkar merupakan karakteristik umat Islam yang disebut sebagai khairu ummah. Kapan khairu ummatin itu? Ketika umat ini melaksanakan amar ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tegas mengatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan bahwa umat Islam itu adalah umat yang terbaik. Benar. Umat Islam itu adalah umat yang paling mulia. Benar. Umat Muslim itu adalah umat yang paling terhormat di sisi Allah. Benar. Tetapi apa syaratnya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. 3 karakteristik umat Islam menjadi mulia, menjadi sebaik-baik umat itu. 1, dia harus melakukan amar ma'ruf, dan yang kedua adalah nahi 'anil munkar, yang ketiga diberiman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
amar ma'ruf, menyuruh kebaikan tanpa didasari keimanan, maka tidak akan ada nilainya sama sekali. Melarang keburukan tanpa didasari keimanan kepada Allah juga tidak ada nilainya sama sekali. Sekarang lihat saudara sekalian, umat Islam dunia tidak ada nilainya di hadapan musuh sama sekali. Tidak ada wibawanya sama sekali. Kenapa? Karena seluruh dunia umat Islam tidak melakukan amar ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. 2 juta umat Islam di seluruh dunia, tetapi mereka tidak mampu berbuat apapun ketika dihinakan oleh Israel dan Amerika. Menariknya, sebagian kaum muslimin ketika para pecinta Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perlawanan terhadap Israel, sebagian kaum muslimin merasa sedih. Sebagian kaum muslimin justru memerangi Iran misalnya. Mereka berdoa di masjid-masjid, di berbagai tempat. Allahumma ashghiriz zalimina bil zalimin fa akhrijna minhum zalimin. Mereka menganggap Israel zalim, pecinta Ahlul Bait juga zalim. Mereka berperang, biarin mereka berperang berdua. Ya Allah, keluarkan kami dari 2 kelompok ini dalam keadaan selamat. Demi Allah, orang yang berdoa dengan tujuan untuk menghinakan mereka yang melawan Israel, mereka justru lebih hina daripada Israel. Apa yang kalian lakukan terhadap Israel? Tidakkah saudaramu Palestina itu adalah saudaramu sendiri? Anggap saja Palestina bukan Muslim, tetapi tidakkah mereka adalah manusia yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala? Di mana letak kemanusiaanmu? Mereka yang mengatakan Allahumma ashghiriz zalimina biz zalimin dengan tujuan untuk meremehkan Iran, meremehkan kaum muslimin yang ada di Iran dan Lebanon, sungguh orang ini lebih hina daripada orang kafirnya. Lebih hina daripada Israelnya. Keimanannya yang mereka sebut tidak ada nilainya sama sekali. Kita hanya memilih keberpihakan Imamul Husain alaihi salatu wassalam, berbicara mengalaukan amar ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Itu tujuan yang ingin dicapai. Karena itulah kelebihan, keagungan umat Islam, kewibawaan umat Islam. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Saya ingin bertanya kepada mereka yang anti terhadap pecinta Ahlul Bait Rasulullah. Mereka yang anti kepada Iran, kita tidak membela Iran, tetapi saya membela sebuah kebenaran yang ada pada Iran. Tetapi saya ingin bertanya kepada mereka, apa yang kalian lakukan terhadap musuh-musuh Allah, Israel? Apa yang sudah kalian lakukan? Apa yang sudah kalian perbuat? Sungguh kalian bukan orang yang sama sekali. Apa yang kalian lakukan dan apa yang kalian ucapkan sebenarnya justru merendahkan Islam itu sendiri. Hilangnya wibawa umat Islam karena perilaku kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang disepakati oleh semua kaum muslimin dan semua kaum muslimin hafal tentang hadis itu. Rasulullah mengatakan al-Islam, kalau tidak salah ini bukan kalimat Rasulullah, saya lupa. Kalau tidak salah ini Sayyid Qutb, al-Islam mahjubun bil muslimin. Saya koreksi, ini bukan hadis Rasulullah, tetapi kalau tidak salah ucapannya Sayyid Qutb. Dalam Sayyid Qutb mengatakan al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu tertutup oleh perilaku kaum muslimin. Islam yang jadinya indah menjadi tercemar karena perbuatan kaum muslimin sendiri. Islam yang tadinya menjadi khairu ummah muslimin, yang menjadi umat terbaik,
menjadi tidak ada nilai dikarenakan perbuatan kaum muslimin yang meninggalkan amar ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Tetapi justru sebaliknya, mereka apa yang mereka lakukan? Melakukan normalisasi dengan penjajah, normalisasi dengan penjahat, berhubungan baik, membantu penjahat untuk membunuh saudara-saudara kita di Palestina. Saudara sekalian, di mana kehormatan umat Islam kalau begitu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dalam riwayat Rasulullah mengatakan, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhunna 'anil munkar aw yusallitunallahu alaikum syirarakum. Kata Rasulullah, kalian harus melakukan amar ma'ruf wan nahi 'anil munkar, atau Allah Subhanahu wa taala akan mengirim seseorang